Novum, dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Novum, narasi obrolan valid untuk mahasiswa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, kedatangan narasumber nih, yang kebetulan ini adalah Kaprodi Fakultas Hukum Unmuh Jember. Beliau adalah pakar perdata, pidana, ya kadang sedikit-sedikit pakar politik lah. Ya, siapa dia? Beliau adalah Bapak Ahmad Suryono SHMH. Assalamualaikum Pak Suryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ah, Pak Lutfian. siap. Ini enaknya manggil Mas aja ya. Bro juga boleh Bro sih. juga ya. Oke, Bro. Siap. Jadi Mas Suryono di sini akan ngasih pemahaman tentang keilmuannya di bidang keilmuannya. Nah, kebetulan nih Mas, hari ini kita akan membahas tentang pemakzulan. Tapi sebelumnya ya sedikit-sedikit lah saya tanya, Mas Suryono ini dulu eh, mungkin dari sisi kuliahnya atau apa di mana dulu, Mas? Eee, saya anak desa ya Mana dulu. desa? Iya, Ya ya ya. saya anak Jember, saya di daerah Sukowono gitu lahirnya. Lalu saya, sekolah di Jember aja, lalu saya kuliahnya itu di Jogja di UGM, di Gajah Mada, kemudian saya iseng aja, daftar di UI, alhamdulillah keterima, Mas. Wah, Jadi memang iseng-iseng aja semuanya. iseng-iseng berhadiah dia. Ya iseng-iseng berhadiah lah. Iseng-iseng berhadiah ya. Anak desa tapi intelektualnya kota. Wow, kota metropolitan. Ya emang Kalau harus begitu. harus Jadi gitu ya. jadi saya punya apa, motivasi dalam diri saya, dimanapun saya berada di kota tempat saya tinggal, maka challenge yang harus saya lakukan adalah menaklukkan, kampus hukum yang terbaik di kota tersebut. Istimewa, betul sekali. Dan itu akhirnya kembali lagi ke daerah untuk memajukan daerah di mana beliau lahir, kan gitu ya Mas ya. Amin amin. Wah, cocok. Oke Mas Suryono, hari ini kita akan bahas pemakzulan nih Mas ya. Jadi ini kayak isu memang yang kayaknya ngeri sih, ngeri-ngeri sedap lah. Di sekarang ini ngeri-ngeri sedap karena ini sudah mulai banyak isu-isu yang berkembang. Nah, kemarin juga ada beberapa berita lah. Ya adalah waktu itu nanti aja tuh disebut resiko juga sih dikit-dikit. Oke, sudah. Kalau gitu mungkin bisa dijelaskan nih Mas Suryono terkait pemakzulan. Nah, itu seperti apa sih biar masyarakat tuh paham nih dengan pemakzulan? Pemakzulan itu adalah suatu kondisi di mana presiden dianggap, tidak mampu lagi menjalankan tugas dan kewajiban. Presiden dan atau wakil presiden ya Mas Lutfi ya? Hmm, Tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, oke. Terus? dalam, sistem negara apa, dalam sistem negara presidensil, salah satu cirinya itu kan adalah fixed term. Hmm, Fixed term itu ditandai dengan masa jabatan yang tetap. Kalau Mas Lut oke. kan ngajar ilmu negara pasti begitu ya. Ya, Fixed term sistem. itu kalau ilmu negara atau HTN pasti merujuk kepada waktu tertentu dan selalu, ditepati ya. Seperti misalnya 5 tahun ya sudah, maka presiden hanya bisa berhenti atau digantikan dalam kurun Oh, waktu tersebut. 5 tahun itu Pertanyaannya sendiri. adalah, Oke. bisa nggak presiden itu diberhentikan di tengah-tengah masa tersebut? Hmm. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tahun 2022, karena amandemen itu kan terjadi tahun 99 sampai 2002, belum pernah ada, pemakzulan. Jadi MK tuh punya 5 kewenangan, 2 di antaranya yang belum pernah dilakukan oleh MK itu adalah pembubaran partai politik dan pemakzulan. Terus bagaimana dengan Gus Dur? Hmm. Nah, Gus Dur itu adalah produk sidang istimewa MPR sebelum, amandemen undang-undang Amandemen, iya, ya. seperti itu. Kalau oke. Jadi pemakzulan itu adalah di mana presiden itu ibaratnya secara waktu ya diturunkan sebelum masa Sebelum waktu, waktunya, iya. sebelum waktunya. Kalau Presiden Gus Dur sih bukan diturunkan sebelum masa waktunya oleh MK kan waktu itu belum Belum ada ada MK MK, iya ya. belum ada MK. Itu oleh situasi politik lah ya. Itu kalau dibahas lagi panjang lagi nanti Tapi ya. ada garis benang merahnya Mas Lut, Oh gitu ya. ada benang merahnya, Kok hanya bisa? saja secara formilnya saja yang berbeda.
Karena di pasal 7A Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa ketidakmampuan presiden atau wakil presiden dalam melakukan tugasnya ya, Ya. itu karena ada 5 faktor. Yang pertama adalah karena faktornya presiden itu dianggap melakukan pengkhianatan kepada negara. Kemudian yang kedua melakukan tindak pidana tipikor, penyuapan. Kalau di pasal 7A itu agak bias ya, pembentuk undang-undang itu membuat dua definisi yang sebetulnya sama, tipikor dan penyuapan. Toh penyuapan juga masuk di tipikor. Kalau di konstitusi Amerika kan namanya bribery, ya. treason, bribery gitu loh. Kalau yang sudah menempuh hukum acara MK pasti teringat dengan YouTube yang pernah biasanya saya selalu buat kepada mereka. Yang ketiga adalah tindak pidana berat lainnya. Kalau tindak pidana berat lainnya merujuk KUHP adalah yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Kemudian yang keempat adalah perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini maksud rujukannya adalah kepada tipiring dan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Tapi apa iya presiden melakukan perbuatan tercela? Kan agak gimana gitu ya. Ya. Tapi namanya manusia kan bisa jadi, mungkin. Kan bisa jadi. Cuman kan pinter-pinternya menutupkan aib tercelanya itu toh. Jangan salah Mas Lut. Dulu ada pernah menteri loh yang diusut gara-gara melakukan penggelapan alat makan dan piring di saat naik. Ada pernah nggak dengar? Iya, pernah dengar itu. Ya, salah satu menteri itu. Gitulah, adalah menteri. Ada itu pasti. Yang kelima, ini yang menarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kaitannya dengan Gibran. Oke. Tidak memenuhi syarat, Mas. Tidak memenuhi syarat. Nanti kita akan bahas. Oke. Jadi tadi saya sudah ada 5 nih. Berarti itu masuk dalam syarat dong ya? Iya. Jadi itu syarat dari di mana itu menjadi syarat yang material ya? Material itu. Ada syarat administratif pendaftaran. Ada syarat, bukan syarat Mas. Ada perbuatan, ada syarat nih sebelum dia jadi presiden. Atau dia setelah menjadi presiden kemudian dia melakukan pelanggaran itu. Atau setelah dia jadi presiden dia melakukan kejahatan itu. Atau ketika dia belum menjadi presiden dia bisa, tetapi ketika dia sudah jadi presiden karena situasi politik kemudian dia tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Jadi kalau kita pahami berarti ada nggak pemakzulan itu harus pemenuhan syaratnya itu harus apa berarti? Begini, kalau di pasal 7A Undang-Undang Dasar itu kan bicara kualifikasinya ya. Iya, kualifikasi. Kualifikasi perbuatannya. Perbuatannya. Di pasal 7B dia bicara tentang timeline dan formil siapa yang melakukan. Ya. Nah, kalau di pasal 7B ayat 1 itu kan usulannya dari DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu meminta MK untuk melakukan dalam tanda kutip ya persidangan. Memeriksa lah. Ya. Melakukan pemeriksaan. Pertanyaannya adalah mampukah? Kita bayangkan nih, kita berdua ini kan praktisi maksudnya. Ya. Kita seringkali bertemu di ruang persidangan. Kebayang nggak kalau terperiksanya adalah presiden dengan 5 kualifikasi tersebut? Belum pernah ada loh persidangan seperti itu di MK. Belum pernah ada. Kalau persidangan itu di DPR, maka persidangan itu adalah persidangan politik. Tetapi kalau di MK, misal kalau dia bicara tentang penyuapan atau bribery atau tipikor, maka pertanyaan paling mendasar adalah siapa yang berhak menentukan presiden itu telah melakukan tipikor? MK atau KPK atau kejaksaan atau polisi? Pertanyaan akademik. Nah, itu yang menarik. Padahal kalau pemakzulan ada unsur tindak pidananya kan yang dilakukan oleh. Tapi kenapa diperiksa oleh MK kan? Dan persidangannya adalah persidangan politik. Bagaimana pembuktiannya Mas Lut? Nah, bagaimana? Itu yang malah menjadi ini adalah diskursus ya. Diskursus dan ini adalah diskursus yang menarik bagi mahasiswa dan bisa menjadi bahan penelitian. Iya. Oke. Jadi ya itu diskursus terkait masalah pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh presiden. Ya, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh presiden yang diperiksanya oleh MK sendiri. Yang oke lah, MK apakah terkait mampu atau tidaknya itu lain lah. Tapi kan pertanyaan yang paling saya potong. Pertanyaan paling sederhana. Kita ambil case saja. Seandainya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan pemeriksaan atau gugatan ijazah Jokowi palsu, kemudian polisi mengadakan
penyelidikan dan penyidikan dan menyatakan ada kepalsuan di ijazah Jokowi. Gimana Nah, ceritanya itu? ada pekewuh ya kalau kata orang Jawa. Ada pekewuh menghadirkan presiden. Iya. Tetapi dulu waktu zaman SBY, Pak, presiden itu pernah melapor, tapi tidak diperiksa. Dia melapor karena ada dugaan penghinaan waktu itu. Dia dihina oleh seorang politisi P3 saat itu. Dia dihina oleh keturunan PK itu apalah. Jadi dia melapor ke Polda Metro Jaya Pak SBY. Tapi posisi sebagai pelapor, bukan terperiksa. Nah, masalahnya hari ini Pak Jokowi itu kan digugat perdata. Tapi pernahkah polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepalsuan identitas itu? Apa ijazah? Ijazah. Kalau delik pemalsuan itu kan delik umum, Mas. Delik umum. Enggak perlu ada laporan. Bisa. Gitu. Cuman masalahnya bisa enggak? Mau enggak? Polisi mau enggak? Nah, kira-kira lo mau tetap jadi Kapolri atau enggak? Jadi Kapolri apa enggak lo kan gitu? Iya. Kalau kagak ya silakan lo gitu kan ya. Kurang lebih seperti itulah, Mas. itu di negara Konoha ya. Iya, sama Wakanda ya. Iya, Wakanda. Oke. Jadi memang menarik, tapi ya itu dilema lah ya. Jadi dilema dalam proses pemakzulan itu sendiri. Oke, kita kembali ke pemakzulan lah, Mas. Tadi ada syaratnya, ada kualifikasi perbuatannya. Dan kiranya nih bisa nggak sih Mas Sur? Mungkin pernah ada sih pemakzulan itu sendiri mungkin di negara lain atau di mana itu? Di sejarah Amerika, di konstitusi Amerika, setahu saya itu setidaknya ada 3 yang sampai bergulir ya, baik kemudian oleh MPR-nya sana, kemudian tidak pada saat voting itu tidak lolos. Ada yang sebelum MPR itu kemudian mengundurkan diri presidennya. Andrew Johnson yang pertama, dia dianggap melakukan apa ya, pada saat negara genting perang saudara saat itu dia membuat katanya sih treason ya, membuat pengkhianatan. Kemudian dia dimakzulkan. Tapi kemudian ketika diusulkan oleh DPR, kemudian dia diperiksa, tetapi dia tidak memenuhi quorum, Pak. Quorum pada saat aman dia. Aman jadinya. Yang kedua itu adalah Richard Nixon waktu Watergate ya. Nah, saya mau cerita terakhir Watergate nanti. Saya mau lompat dulu kepada Bill Clinton. Bill Clinton itu didakwa pernah dengar Bill Clinton ya? Mungkin teman-teman Gen Z nggak dengar ya. Waktu itu isunya sangat sensitif karena publik tahunya Clinton tuh punya affair dengan Monica Lewinsky. Ya, itu. Awalnya dua orang ya. Skandalnya. Selain disitu. Monica Lewinsky, dia dengan Paula Jones. Ya, Paula Jones. Paula Jones inilah yang kemudian mengaku. Awalnya Monica Lewinsky itu nggak ngaku. Bill Clinton nggak ngaku. Monica Lewinsky itu nggak speak up. Saat Paula Jones speak up, akhirnya Monica Lewinsky speak up. Speak up juga. Akhirnya. Yang menarik, apa yang membuat DPR-nya Amerika itu mengusulkan bukan karena pelecehan seksualnya, Pak, tetapi karena dianggap Bill Clinton itu obstructing of justice. Dia berbuat suatu perbuatan misdemeanor namanya, perbuatan yang memalukan karena dia memaksa Monica Lewinsky untuk tidak speak up. Akhirnya dia dimakzulkan. Menariknya adalah komposisi Demokrat dan Republik pada saat penghitungan di MPR-nya Amerika Serikat menang, Pak. Jadi dia tidak cukup untuk dimakzulkan. Jadi menangnya Clinton itu bukan karena perbuatannya tidak terbukti, tetapi dukungan dari House of Representatives masih kuat. Beda dengan Richard Nixon, Watergate. Richard Nixon dia didakwa melakukan treason, melakukan dugaan pengkhianatan, dan itu beberapa partai pendukungnya Nixon itu berbalik untuk menyerang Nixon, dan itu ada bocoran MPR-nya itu akan memakzulkan dan mengabulkan pemakzulan. Sebelum itu kejadian Nixon mundur, Pak. Itu kisahnya beda. Kisahnya itu. Beda dengan waktu yang Donald Trump dengan Zelensky yang Ukraina. Yeah. Itu juga mencoba untuk dimakzulkan, tetapi dengan tuduhan Zelensky itu menerima suap dari pesaingnya, anaknya Joe Biden, pesaingnya Trump pada saat pemilihan presiden Amerika. Tetapi lolos karena dia tidak punya
basis minimum suara di DPR untuk mengajukan upaya pemakzulan. Kandas. Oh, Seperti itu. oke. Jadi tapi kan nggak ada yang secara real memang dimaksulkan ya. Hampir Hampir saja saja semua. iya. Hampir saja ya. Heeh. Ya, dan kita berharap kan adalah minimal gitu ya. Jangan Ya begitulah. enggak, minimal ada itu biar bisa nanti jadi penelitian perkara dikabulkan atau tidak lah. Tapi minimal ada yang naik sidang lah Ya kan. boleh Boleh kan gitu ya. Boleh. Uji coba. Boleh. Tapi ya memang agak ngeri lah karena situasi politik kita kan ya gitulah, Sangat dinamis ya. dinamis lah kita kan enggak tahu lah. Itu memang ketika kita memahami masalah situasi politis, padahal itu sih masalah hukum sebenarnya kan. Betul. Tapi ketika terkontaminasi dengan politis, nah hukum ini tidak berdaya sepertinya kayak gitu ya. Akhirnya nggak berdaya juga nih hukum. Oke, dari situ nih kita tadi sudah lompat kita ke luar negeri nih. Nah kalau di Indonesia ini sendiri, kira-kira nih, ya apa ini? Kemarin saya dapat kabar nih tentang pemakzulan Presiden Jokowi. Nah, kalau menurut pendapat Pak Sun ini gimana sebenarnya? Kira-kira Ya. mengikuti nggak itu? Iya, saya sempat mengikuti karena pencetus pemakzulan itu kan ya teman-teman kita juga Pak Lutfian, ada Mas Ferry Amsari, ada Uceng ya, ada Bivitri kan kawan kita juga, senior-senior saya gitu lah. Betul. Tapi basis atau dasar dasar materialnya ya itu debatable ya. Misalnya presiden dianggap telah melakukan tipikor misalnya, ya berarti kan harus ada upaya untuk penyidikan membuktikan tipikor. Iya. Atau misalnya pengkhianatan, ya, dia harus dibuktikan Pak pengkhianatannya seperti apa. Seperti apa pasti. Kemudian itu secara material ya, secara formil oke. Let's say misalnya Jokowi kuat banget nih mengintervensi pengadilan, dia misdemeanor ya, melakukan perbuatan tercela dengan cara intervensi kepada MK dan sebagainya kepada Pak Anwar Usman. Oke, kita bawa dia ke DPR. Komposisi partai politik di parlemen berapa persen yang pro Jokowi Pak? Nah, itu di situ kan udah jelas nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Oke. Anggaplah itu ada kompromi ya, ada kompromi posisi tawar itu jadi dibawa ke MK. Emangnya MK punya pengalaman menyidangkan presiden pemakzulan? Belum pernah ada Pak. Dan itu 90 hari loh waktunya. Sangat di MK 90 singkat, hari, sangat singkat. Sangat singkat. Kemudian hasil tersebut, hasil pendapat MK itu dibawa ke MPR dan diputus 30 hari. Tahapan pencoblosan pemilu itu kurang dari 1 bulan Pak. 14 Februari kan sudah pencoblosan. Saya kira bukan soal esensinya ya, tapi menurut saya soal bagaimana mendudukkan pemakzulan itu pada tempatnya. Tapi saya malah punya ide sebetulnya, gimana kalau kata anak sekarang tuh ngide gitu loh. Gibran ini lolos ya karena siapa tuh Gibran Pak? Gibran maksudnya cawapres nomor 2, 02. Iya. Dia lolos menjadi cawapres. Cawapresnya yang itu, ya, Gemoy. Ya itulah Pak. Cawapresnya Pak Prabowo gitu ya. Kemudian dia lolos karena ada uji materi undang-undang pemilu terkait dengan syarat umur Pak. Nah syarat umurnya itu kemudian dibuat konstitusional bersyarat sepanjang dia telah pernah menjadi kepala daerah. Oke lah, dia umur 37 masuk Pak. Pertanyaan saya, katakanlah Pak Prabowo yang jadi nanti. Ya kita nggak tahu, bisa jadi Pak Anies ya, bisa jadi Pak Ganjar yang jadi. Belum tahu juga lah. Ya itu kan apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan ya Pak ya. Saya pun enggak pernah dapat bocoran loh kalau dari langit. Ada Pak bocoran 04 yang jadi Pak nanti Pak. Katakanlah jadi Prabowo ya. Gibran itu undang-undang tersebut itu kan akan positif ya, menjadi hukum positif. Pertanyaan saya, kalau DPR pada masanya Pak Prabowo dan Gibran menjabat, kemudian kembali mengubah pasal tersebut, bagaimana Pak? Itu jadi apakah itu kemudian tidak akan menjadi bola liar yang dapat dimaknai sebagai cawapres Anda dalam masa jabatannya dianggap tidak memenuhi syarat? Akhirnya kan bagaimana itu seperti ini tapi kan gini situasi yang mungkin kan Pak. Kalau asas retroaktif itu apa kira-kira kan? Enggak lah, kalau itu tidak mungkin. Maksud saya begini Pak, pada saatnya nanti
DPR itu akan mengubah Hmm. lagi syarat tersebut. Misalnya menaikkan menjadi 41 atau 42 dengan berbagai macam alasan dan dengan naskah akademik dan aliran filsafat. Aliran filsafat kan banyak macam-macam, Pak. Iya, Satu norma bisa dari filsafat positivisme, bisa dari iya. hukum alam, bisa dari utilitarian, kan semua punya pembenaran terhadap hal tersebut. Hmm. Seperti itu. Oke, wah menarik juga nih. Tapi yo kayaknya waktunya ya yang terbatas. Next time lah kita Next diskusi, time Pak. ya. Next Berarti time kita kudu diskusi. harus harus ada tambahan anu nih ya. Insya Allah. Insya Allah harus lah, harus karena Harus, harus. ini menarik Mas. Karena masih panjang nih. Saya belum tanya juga terkait MK ini. Masalah putusan MK. Terus MK itu gimana? Ini gimana Mas? MK saya tetap ada pendapat dengan saya. Gimana itu? Dia Sedikit lah, sedikit nggak bisa itu. diubah. Putusan MK itu adalah putusan etik. Oke. Karena putusan final and binding Hmm. itu apapun ceritanya, dia tidak bisa mengubah yang telah terjadi, Pak. Saya ambil Oke. contoh, saya pernah jadi kuasa hukumnya, Ya. sorry, bukan kuasa hukum ya, saya pernah menjadi kuasa hukum korban Mm-mm. pilkada di Palembang. Waktu itu dia dicurangi, yang mencurangi adalah Pak Akil Mohtar, dan dia OTT KPK, Ya, dan betul, dia betul. mengakui dia menerima 20 miliar dari kota Palembang untuk mengubah komposisi pemenang. Maknanya apa? Berarti kan wali kota yang terpilih itu kan curang. Curang. Apa yang terjadi? Dilantik, Pak. Tetap dilantik. Tetap dilantik ya, Kak. Tapi kemudian tangan Tuhan bicara. Hmm. Beberapa tahun kemudian wali kotanya ketangkep KPK. Alam misal, saya nggak tahu. Ya. Cuman putusan itu final and binding dan nggak bisa diapa-apain. Nah itu yang harus jadi pertimbangan dong. Kemarin Mas Uceng sama Deni Indrayana kan PUU, Pak. Iya. Itu ditolak, Pak. Oh, ditolak sama MK. Ditolak sama Iya, MK. ditolak. Nah, padahal itu yang harus diperbaiki terkait masalah putusan MK itu Nggak sendiri. bisa, Mas Bro. Gimana? Negeri ini sudah membuat macan yang nggak punya kandang. Sudah terlanjur begitu loh. Nah, macan tanpa kandang. Ini menarik Mas ya. Macan tanpa kandang nih kayak macannya bakalan beringas dong. Makan semuanya Ya, itu. kalau macannya diajari ngaji enak, Mas. Ah, Artinya okay. jadi macan syariah Macan gitu loh. syariah ya masalahnya. Masalahnya kan pembentuk MK itu kan ada tiga kaki ya, Iya, Pak ya. 3 kaki. Kakinya presiden, kakinya DPR, dan kakinya hakim Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, Sebetulnya itu checks and balances yang diwujudkan dalam rekrutmen. Niatnya Tapi bagus niatnya ya. bagus. Niatnya bagus. Cuman kan hari ini DPR itu isinya adalah partai politik yang interestnya sangat tinggi. Kayak gitulah. Partai politik berkelindan dengan kekuasaan eksekutif, Pak. Iya. 6 dan 3. Apalagi sekarang Mahkamah Agung sekalipun itu juga ya seperti itulah, Bapak tahu sendiri. Iya, susah memang kalau sudah urusan partai politik. Dan ya jujur aja sih kalau saya sih memang kurang begitu percaya ya dengan orang-orang yang duduk di partai politik. Rekrutmennya aja pun ya asal-asalan lah. Pengalaman pribadi, Pak. Kayak gitulah loh. Wong belum lulus sarjana, lu kuliahnya aja belum lulus. Kemarin sudah lihat sudah terpampang itu. Wah, ini gimana? Curhat colongan kayaknya nih. Sepertinya ini loh. Padahal kan kita butuh sosok yang kita mewakilkan. Iya. Itu sebetulnya Undang-Undang MK itu dan Undang-Undang Dasar ya, Pak ya. Itu memang arahnya menginginkan agar MK itu menjadi penjaga marwah dan wibawa kenegaraan kita. Ya. Karena dia adalah negatif legislator. Kedudukannya menurut saya secara material dia itu di atasnya DPR. Kenapa di atas? Dan tanda kutip ya, Pak ya. Di atas. Walaupun dari struktur kelembagaan kan setara. Tapi sebetulnya dari sisi fungsi itu di atas. Karena dia menjadi negatif legislator. Artinya dia menjadi korektor, Pak. Dia menjadi evaluator dari kerjaan DPR. Bayangkan satu undang-undang dibuat itu kan prosesnya luar biasa. Luar biasa. Dari drafting, naskah akademik, pembahasan, itu pertarungan politik. Politik. Dengan MK 9 orang dia bisa batalkan, Pak. Belum anggaran besar dan sebagainya. Nah, posisi itulah kemudian dilekatkan kepada lembaga ini yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang sudah tidak lagi mikir dunia dan materi. Arahnya sih seperti itu, Pak. Makanya memang hakim MK ini memang harus terlepas dari
masalah politik, apalagi sampai masalah Etik ya? etik, keluarga itu ya. Keluarga. Wah ini yang berat akhirnya. Tapi begini Pak, sorry saya Nggih, potong ya. iya, Saya secara pribadi tetap mhm. pada, pendapat saya. Gimana itu kalau pendapat Mas? Kalau pendapat saya secara keilmuan ya, Hmm, bahwa putusan MK apapun ceritanya itu tidak akan pernah mengubah putusan. oke, ya, Tetapi kalau dia kemudian merekomendasikan seseorang untuk tidak lagi menjabat, iya. Etik itu kan di atasnya iya, norma, Pak. Etik atasan. itu kan di atas norma. Contoh begini, hakim boleh nggak punya mobil sport, Pak? Boleh, Boleh. boleh. Tapi di 10 pedoman perilaku hakim, Pak, disarankan tidak karena itu melanggar etik. Kenapa? Karena gajinya hakim jika dikalikan jumlah waktu dan usia, ketemu Pak maksimalnya. Nggak nutut dah, Nggak nutut. nggak nutut. Logikanya nggak nutut. Bukan hakim ya, hakim semua itu ya. Eh, Contoh Pak, Contoh, oh contoh, contoh, enggak contoh. tak pikir hakim A, B, C, D. Misalnya hakim, jaksa atau polisi Pak. Ya, Anda kebayang polisi punya Harley Davidson? wah itu Kebayang nggak? nggak kebayang. Kalau advokat punya Harley Davidson kebayang. Ya tapi belum diatur aja undang-undangnya. Kalau diatur lain cerita. Kebayang lah. Maksud saya aparat penegak hukum yang dibayar oleh negara dan APBN itu kan terukur Pak. Ya, Anda pasti. punya gaji berapa, kalikan tahun, clear. Penghasilan dari luar Iya, gaji itu apa kan Betul. ada. Kalau dulu saya pernah menulis di proceeding di tahun 2017, judulnya adalah LHKPN progresif. Saya punya tesis, saya punya pendapat bahwa aparat penegak hukum yang punya harta di atas standar maksimal, maka nyatakan saja itu sebagai Iya, barang yang atau pendapatan yang tidak legal. Seperti itu. betul betul. Nah, itu yang harusnya jadi Nah, pembelajaran. kembali ke MK ya Pak Iya. ya. MK itu pertama catatan saya, lembaga ini tuh dibentuk oleh peraturan MK, bukan undang-undang. Peraturan MK. Di bawahnya Di undang-undang bawahnya dong. undang-undang. Jenengan ahli undang-undang, Pak. Iya. Ahli peraturan perundang-undangan kan. Satu ya. Iya. Bagaimana daya dobrak putusan yang dibuat oleh peraturan MK? Satu. Yang Iya. kedua, kalau rujukan teman-teman yang kontra itu pakai undang-undang Mahkamah Agung, peradilan kalau nggak Peradilan, salah ya. ya. Pakai pasal 17 kalau nggak salah. Hakim wajib untuk mundur. Ya. Dalam konstruksi saya Pak ya, penafsiran saya, yang dimaksud oleh undang-undang itu adalah yang dalam konstruksi vertikal. Misalnya pengadilan negeri. Karena kalau dia mutus, dia masih bisa dikoreksi oleh hakim di atas. Di atasnya bisa. Tapi kalau hakim MK nggak bisa mengoreksi. Nggak ada. Nah, oleh karena itu konstruksinya itu adalah untuk konstruksi hakim yang vertikal. Itu tafsir saya. Nah, yang ketiga, secara historis tadi saya katakan di undang-undang dasar dan juga di undang-undang putusan MK itu dinyatakan final and binding, final dan mengikat. Kalau yang namanya final dan mengikat itu sudah tidak ada lagi partai di atasnya lagi Pak. Ada sudah. Final Piala Dunia antara Argentina dengan apa kemarin itu? Argentina dengan apa finalnya? Anggaplah sama Indonesia gitu. Kan Argentina yang menang Pak. Iya. Nggak mungkin lah Indonesia dulu ya. Apa karena kita kemudian kalah kemudian udah rematch? Nggak gitu konsepnya gitu. Ya. Namanya final and binding sudah hanya satu partai puncak itu. Nah kemudian ketika kemudian setelah sampai partai puncak diketahui ada perilaku hakim yang melanggar etik dan kemungkinan melanggar hukum, maka itu situasinya berakibat kepada diri hakim tersebut, tetapi tidak pada produknya. Tidak pada produknya. Itu yang jadi catatan ya. Kita kan sama-sama praktisi Pak Lut ya. Tahulah bagaimana di pengadilan negeri. Oke lah, kalau ada miss Pak di pengadilan negeri, kita bisa protes? Sudah urusan pribadi lah, jangan dibawa di sini ya. Protes kita itu paling Pak banding kan? Iyalah. Ya, secara formal kan banding. Formal banding. Oke lah. Ternyata ada sesuatu sampai di Mahkamah Agung. Iya. Protesnya lewat PK. PK clear. Mau protes lagi apa Pak? Nggak ada. Nggak ada clear. Selesai sudah. Sudah. Final banding. Iya. Kalau masih ada final di atas final, kapan ada kepastian hukum di negeri? Nggak ada kepastian hukum akhirnya ya. Makanya memang untuk putusan MK yang memiliki integritas dan bercirikan kepastian hukum dan berkeadilan itu memang berdasarkan atau bersumber dari source-nya adalah hakim-hakim yang berintegritas. Oke, jadi saya ngambil kesimpulan, maka untuk semua masyarakat berdoalah kan itu.
Tapi Semua. tapi begini Pak, ini tanggung jawab moral kita Iya, sebagai iya, akademisi ya. akademisi buat teman-teman kalian, teman-teman juga di sini ya. Khususnya mahasiswa lah ya. Iya, mahasiswa. Generasi penerus nih nanti ya. Kita ini kan sudah kalau saya sudah 40 ya, sudah Iya. 40 ke atas, 40 tahun ke atas, intinya sudah sedikit lah waktu saya. Artinya saya yang bisa saya lakukan hanya memberikan hal-hal yang baik-baik kepada mereka. Oke. Nyangoni yang baik-baik. Nyangoni yang baik-baik ya. Oke, terima kasih Pak Sur. Ini sudah banyak sekali ilmu yang sudah diberikan. Semoga ini bermanfaat lah. Amin, amin. Bermanfaat untuk kita, untuk mahasiswa dan masyarakat khususnya, sehingga memberikan pemahaman yang luar biasa. Nanti bisa dilanjut lagi lah di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita bahas lebih panjang lagi Amin. terkait masalah MK ataupun yang lain lah. Yang itu notabene ya merupakan kepakaran dari Pak Suryana itu sendiri. Masa perdata pidana semua bisa? Hukum acara aja Mas Lut. Hukum acara. Saya kalau hukum acara itu merasa gimana gitu ya. Apalagi hukum acara perdata, nanti takut dikuliahi padahal saya tidak pernah bisa itu. Diskusi, kita diskusi. Merasa tersindir saya kalau hukum acara perdata itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Oke, Mas sama-sama. Suryana. Sama-sama. Salam sehat selalu untuk Siap, keluarga. siap. Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jurislabers, demikian Novum pada kesempatan hari ini. Tetap dukung konten ini ya. Dan bagaimana caranya? Ya tetaplah like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih.